Para pemirsa, selamat malam kami sampaikan dari Studio Hub Channel Indonesia. Bertemu kembali dalam program Kamu Bisa, Karya Mulia Bisnis Luar Biasa. Malam ini, acara Kamu Bisa adalah episode yang ke-140. Dengan topik pembahasan bantal ekoenzim, ampas yang memiliki nilai ekonomi. Saya Meike Marbun akan menemani pemirsa sekalian dalam acara ini. Kamu Bisa merupakan kerjasama antara Hope Channel Indonesia dan ASI, Perkumpulan Profesional dan Pebisnis Awam Advent. Dan narasumber kita pada malam ini adalah Pak Yatono, seorang penggiat ekoenzim. Selamat malam Pak Yatono. Selamat malam Bu. Dan tentunya telah bergabung juga bersama dengan kita narasumber ahli, yaitu ada Insinyur John Lee Warang. Selamat malam Pak John Lee. Kemudian, selamat malam Mbak Meike, selamat malam teman-teman narasumber, selamat malam para pemirsa di rumah, salam sehat buat kita semua. Terima kasih Pak John Lee. Selamat malam untuk Profesor Insinyur Daniel Saputra. Selamat malam Prof. Selamat malam semuanya narasumber, selamat malam pemirsa. Selamat malam juga untuk Dr. Ruben Suitono. Sehat Dr. Ruben? Ya, sehat. Selamat malam semuanya. Selamat malam para pemirsa dimanapun Anda berada dan juga para narasumber yang ada tempat kami masing-masing dan Mbak Meike yang ada di studio. Terima kasih Dr. Ruben. Dan kami juga mengundang pemirsa setia Kamu Bisa untuk dapat bertanya melalui kolom komentar di media sosial atau nomor call center Hope Channel Indonesia terkait pembahasan malam ini, bantal ekoenzim. Karena ada banyak narasumber kita yang luar biasa yang tentunya akan menjawab pertanyaan pemirsa sekalian. Ekoenzim adalah hasil fermentasi limbah organik dapur seperti ampas buah dan sayuran yang kemudian diolah menjadi bahan yang mempunyai banyak sekali manfaat untuk alam dan manusia. Dan ekoenzim sangat diminati, terbukti dengan 2 tayangan ekoenzim Kamu Bisa menjadi tayangan terpopuler. Dan karenanya kita akan kembali membahas ekoenzim bersama narasumber praktisi kita yang tentunya sudah tidak asing lagi di Kamu Bisa. Dan saat ini kita akan sama-sama menyaksikan tayangan singkat video profil narasumber praktisi kita beserta ulasan topik malam hari ini. Nama saya Yatono. Saya di Yogyakarta. Saya kesibukannya sebagai petani yang pakai itu ekoenzim sama pembibitan tanaman yang organik, tanaman langka atau tanaman yang herbal bermanfaat itu loh, dan buah-buahan. Kalau harapan ke depan bantal ekoenzim ini karena manfaatnya sangat luar biasa, jadi bisa digunakan untuk semua orang. Jadi manfaatnya banyak. Tanpa berlama-lama, pastinya pemirsa semua sudah penasaran nih, ini seperti apa ini sih bantal ekoenzim ini. Nah, jadi saya langsung bertanya aja ya kepada narasumber praktisi kita, Pak Yatono. Boleh dong secara singkat aja dijelasin untuk pemirsa yang saat ini mungkin ada beberapa di antara kita yang saat ini sedang menyaksikan masih belum tahu tuh si ekoenzim itu terbuat dari apa dan manfaatnya sebenarnya untuk apa aja sih Pak? Kalau untuk ekoenzim ya kita bahas untuk ekoenzim dulu Pak. Boleh Pak? Halo Pak Yatono? Apakah suara saya terdengar? Halo, selamat malam Pak Yatono. Halo. Oh ya, oke Pak Yatono. Jadi kan malam hari ini mungkin di antara kita, para pemirsa, ada yang masih belum tahu nih Pak, ekoenzim itu sebenarnya terbuat dari apa dan manfaatnya itu sebenarnya untuk apa aja Pak? Boleh dong dijelasin secara singkat aja Pak Yatono? Kalau ekoenzim adalah terbuat dari fermentasi kulit buah-buahan dan sayur-sayuran selama 3 bulan dengan pertandungan 1:3:10. 1 itu molasenya,
Yang 3 itu bahan organik, sisa kulit buah-buahan dan sayuran. Yang 10 itu airnya dan difermentasi selama 3 bulan. Manfaatnya bisa untuk bermacam-macam, dari untuk cuci piring, bisa untuk tanaman juga bisa, untuk perabot rumah tangga. Pokoknya dari kehidupan kita sehari-hari bermanfaat sekali ekoenzimnya, Bu. Begitu, Bu, manfaatnya ekoenzim. Baik, terima kasih Pak Yatono. Jadi secara singkat tadi sudah dijelaskan oleh Pak Yatono kalau cara pembuatan ekoenzim itu dan manfaatnya seperti apa. Kalau misal pemirsa yang sekalian saat ini sedang menyaksikan, duh gimana ya cara buatnya, boleh aja langsung di searching di YouTube Hope Channel Indonesia, itu ada yang khusus untuk ekoenzim dengan pembuatannya, langsung dipraktekin aja ya. Nah, pertanyaan berikutnya nih Pak. Kalau Bapak sendiri sebenarnya sudah berapa lama sih menjadi penggiat ekoenzim? Saya sudah dua tahun lebih, Bu. Wah, sudah 2 tahun. Ekoenzim sudah 2 tahun. Luar biasa, udah 2 tahun Lebih ya Pak? sekali. Udah 2 tahun lebih, dan Bapak pastinya sudah tergabung juga ya Pak di komunitas ya Pak? Iya betul, kebetulan saya di Kulon Progo dan satu di Jogja juga ada komunitas, bahkan sampai di seluruh Indonesia juga ikut komunitas di ekoenzim, Bu. Memang kalau misalnya yang komunitas ekoenzim ini langsung cepet ya pertemanannya, langsung seluruh Indonesia pemirsa. Jadi kalau pemirsa yang di rumah tertarik bisa banget juga nanti kita langsung daftar ya, penggiat jadi praktisi ekoenzim. Nah Pak, kita mau langsung nih, pasti pemirsa udah mulai pada penasaran. Kalau biasanya ekoenzim itu kan cairan ya yang memang bisa digunakan tadi seperti dijelaskan untuk sabun membersihkan, sabun cuci piring, bahkan buat ngepel, dan untuk menyuburkan tanaman. Nah itu cairannya. Nah sekarang malam hari ini dibilang bantal ekoenzim. Nah sebenarnya bantal ekoenzim ini tuh terbuat dari apa ya Pak? Dan bentuknya seperti apa tuh Pak? Boleh dong dijelaskan sedikit Pak? Halo Pak Yatono? Oke, karena ada sedikit gangguan sinyal, nggak apa-apa ya. Kita langsung aja bertanya kepada narasumber ahli kita ya. Boleh dong, Prof. Daniel, selamat malam Prof. Selamat malam. Iya nih Prof, jadi tadi kalau misalnya Pak Yatono belum sempat membahas nih mengenai sebenarnya si bantal ekoenzim itu terbuat dari apa? Boleh dibantu dong Prof, seperti apa sih sebenarnya si bantal ekoenzim ini? Nah, itu Pak Yatono udah muncul lagi. Oke, Pak Yatono? Masih mute, Pak. Belum di unmute Pak, belum dibuka Pak suaranya. Ya, halo. Oke. Udah? Oke, Oh, ya. Sudah. Sudah Pak. Apakah saya ulang lagi pertanyaannya Sudah. ya? Ya, jadi pertanyaannya Pak Yatono, boleh dong dijelasin untuk bantal Ya, Bu. bantal ekoenzimnya sebenarnya itu terbuat dari mana sih Pak? Dan bentuknya itu seperti apa ya Pak? Boleh dong dijelasin supaya pemirsa yang saat ini sedang menyaksikan. Bantal ekoenzim terbuat dari ampas kulit atau sisa buah-buahan yang sudah difermentasi selama 3 bulan, Bu. Jadi kalau sudah ekoenzim dipanen itu kita akan mendapatkan sisa-sisa yang nggak bisa digunakan itu loh. Jadi kita buat untuk bantalnya itu. Dengan caranya kita dipotong-potong lalu dimasukkan ke blender. Setelah nanti halus, nanti lalu ditiriskan. Setelah ditiriskan, nanti lalu dimasukkan ke plastik imbos, lalu diseler gitu Bu. Itu caranya bikin bantal ekoenzim. Oke Pak, menarik sekali ya. Jadi sebenarnya saya juga pernah buat ekoenzim yang untuk cairannya sendiri ya.
Dan ampasnya saya buang akhirnya dan baru tahu sekarang ternyata dari ampas dan cairannya semuanya bisa dimanfaatin ya Pak. Dan ini menarik sekali bisa dibikin untuk bantal ekoenzim. Nah, kita mau tanya ke narasumber ahli dulu ya. Tadi saya Prof Daniel. Jadi sebenarnya Ya. Prof sendiri itu sudah pernah mendengar nggak sih tentang bantal ekoenzim? Karena jujur kalau saya sendiri belum pernah nih mendengar si bantal ekoenzim ini, Prof. Boleh, Prof? Baik, terima kasih, Meike. Jadi tadi sudah diterangkan. Jadi sebetulnya pada waktu orang membuat ekoenzim, ini ada sisa endapan ya, endapan sisa dari tumbuhan dan sebagainya. Biasanya dulu itu hanya diambil saring kemudian digunakan untuk pengharum ruangan ya dan sebagainya. Dan juga setelah itu setelah tidak wangi lagi dijadikan pupuk ya. Nah ini ada penemuan baru ya, sudah kalau nggak salah sekitar 6 bulan ini, dan juga sudah mulai dijual secara komersial kalau kita dilihat di toko-toko online, bantal ekoenzim ya, bantal ekoenzim yang dipercaya dapat memberikan manfaat kesehatan seperti menghilangkan pegal-pegal, tidur lebih nyenyak ya, dan sebagainya gitu ya. Dan nanti kita akan bisa bicara lebih rinci dengan narasumber lainnya kenapa bantal ekoenzim ini bisa memberikan manfaat kesehatan seperti itu. Tetapi memang sudah banyak kesaksian orang yang mengatakan seperti itu ya. Memang perlu sedikit, saya ada teman juga yang aktif di ekoenzim, dia bilang masih selalu gagal yang dia buat gitu. Jadi nanti kita akan dengarkan dari Pak Yatono kenapa yang Pak Yatono berhasil, sehingga nanti mudah-mudahan saya sudah bagikan ini ke teman saya supaya pada waktu dilihat dia bisa membuat bantal ekoenzim dengan lebih baik lagi. Mungkin itu dulu untuk sementara. Terima kasih Prof Daniel. Oke, kita langsung kembali ke Pak Yatono ya. Pak Yatono, jadi sebenarnya Pak, kalau untuk si bantal ekoenzim ini, Bapak itu dapat ide dari mana yang pada akhirnya ampasnya ekoenzim ini jadi bantal, Pak? Boleh dong diceritain, Pak? Suaranya belum dibuka, Pak? Belum. Buka dulu suaranya. Oh, itu awalnya karena kami sering panen, jadi punya banyak sisa itu ampas ekoenzim. Lalu kami mencoba untuk eksperimen supaya lebih bermanfaat. Sebetulnya manfaatnya itu bermacam-macam, bisa untuk pengharum ruangan atau untuk supaya tanaman bisa subur, atau untuk supaya tikus nggak bisa datang, itu juga bisa pakai ampas yang ekoenzim itu. Tapi lama-lama kan semakin banyak, lalu mencoba bikin bantal ekoenzim, ternyata bisa bermanfaat bagi kesehatan kita. Ya awal-awal dulu capek sekali, coba ditempeli, ternyata kok enak. Itu setelah enak itu lama-lama kan penasaran, ada yang orang pusing atau itu sering kesemutan, itu lalu ditempeli sampai sekarang alhamdulillah banyak manfaatnya. Begitu awal-awalnya, Bu. Jadi pada dasarnya memang ngelihat ampas-ampasnya banyak ngumpul ya Pak, akhirnya dicoba-coba, akhirnya bisa menjadi bantal ekoenzim. Pak, kalau ampasnya sendiri itu Bapak itu ambil emang ampas yang sisa dari cairan ekoenzim, atau Bapak akhirnya ngumpulin juga nih dari ampas-ampas dari komunitas yang lain, mau membuat si bantal ini gitu? Bapak produksi sendiri? Karena saya kan itu teman saya kan punya cateringan, jadi itu
ampas kulit buah-buahan itu kan pasti banyak. Lalu saya buat sendiri itu loh Bu. Jadi kan saya jadinya punya stok banyak di rumah, punya stok ekoenzim dan ampasnya. Jadi saya buat dari punya saya sendiri karena stoknya banyak begitu Bu. Stok sendiri ya Pak ya. Nih, saya juga pemirsa saat ini mungkin tadi ada ditampilkan beberapa testimoni dari yang sudah menggunakan si bantal ekoenzim ini ya. Saya juga akan bacakan satu dulu nih kali. Dari Ibu Rita di Bantul. Jadi kalau katanya bantal ekoenzim ini ternyata sangat membantu mengurangi rasa sakit di kaki yang pegel. Kakiku dulu pernah jatuh dan kalau kumat pegelnya diolesin minyak panas pun gak berkurang. Tapi setelah ditempel pakai bantalnya ekoenzim jadi rada enakan gak sakit lagi. Awalnya ragu tapi aku mau coba dan alhamdulillah cocok. Itu testimoninya dari Ibu Rita Bantul. Itu satu kita dengerin ya. Nanti kita akan tampilkan yang lain lagi. Kemudian saat ini kita mungkin langsung berbicara kepada narasumber ahli kita ya. Ini kalau tadi karena Pak Yatono adalah seorang praktisi dan saat ini kalau secara ilmiah sebenarnya untuk manfaat dari ekoenzim dan bantal ekoenzim ini tuh apa aja sih sebenarnya? Nah, kita tanya dulu nih sama Dr. Ruben. Boleh Dr. Ruben, kemudian nanti langsung dilanjut dengan Pak John Lee. Baik, selamat malam. Bantal ekoenzim itu adalah ampas dari sisa ekoenzim yang sudah dipanen cairannya dan limbahnya itu adalah yang akan digunakan menjadi bantal ekoenzim ini. Nah, di bantal ekoenzim menggunakan plastik. Nah, tentu saja pada saat menggunakan plastik, otomatis limbah dari ekoenzim itu tadi, ekoenzim yang sudah dipanen dan ampasnya tidak langsung kena ke kulit. Ya, tidak langsung kena ke kulit sehingga otomatis tidak ada senyawa kimia yang nempel istilahnya ya ke tubuh kita. Jadi untuk kesehatan ini berarti bukan adanya perpindahan senyawa kimia gitu ya ke tubuh kita. Nah, ini mungkin yang lain alternatifnya adalah satu adalah biolistrik atau biomagnetik atau bioelektromagnetik. Nah, ini yang penting kelihatannya dari manfaat dari bantal ekoenzim tadi. Nah, kalau kita bicara tentang biomagnetik itu banyak sekali gunanya. Sama seperti menggunakan misalnya kalau para pemirsa menggunakan contohnya kayak batu-batu magnet ya yang suka dalam bentuk gelang atau dalam bentuk tempat tidur yang dikasih magnet itu memberikan suatu manfaat yang lebih besar ya kepada yang menggunakannya ya. Dia dapat mengurangi rasa sakit seperti tadi dikatakan kalau pegal-pegal kalau ditempelin dengan bantal ekoenzim tadi bisa hilang. Nah, sepertinya fungsi ini seperti itu yang terjadi dengan menggunakan bantal ekoenzim. Walaupun memang secara ilmiah bantal ekoenzim ini belum diuji, tetapi manfaat atau mekanisme yang terjadi di dalamnya itu mirip ya dengan menggunakan seperti batu-batu magnet tadi. Kalau di Indonesia mungkin terkenal dengan batu-batu magnet yang berasal dari Korea ya, yang katanya kalau tidur bisa memberikan efek relaksasi ke tubuh, jadi pegelnya hilang, rasa sakit-sakitnya hilang, itu mungkin ke arah sana. Memang penelitian tentang biomagnetik, bioelektrik, dan bioelektromagnetik masih sangat jarang. Saya belum mendapatkan satu artikel apapun yang menyatakan bahwa bantal ekoenzim ini mengandung magnet gitu ya. Belum dapat penelitian seperti itu. Tetapi memang karena fenomenanya seperti itu tadi, mungkin saja ini akan sangat bermanfaat. Tetapi memang untuk faktor kesehatan ini ada dua macam. Ada
kita bicara tentang empirik berdasarkan pengalaman, ada juga yang harus melakukan riset ya. Dalam hal ini mungkin yang dilakukan bantal ekoenzim yang diproduksi oleh Pak Yatono, kita bicara tentang berdasarkan pengalaman-pengalaman. Mungkin begitu Mbak Mike. Baik, terima kasih Dr. Ruben. Boleh dong sekalian Pak John Lee diberikan tanggapannya. Baik, jadi sebetulnya produk utama dalam proses fermentasi sisa dapur atau limbah dapur itu untuk membuat ekoenzim itu sudah kita bahas di periode yang lalu, episode yang lalu, dan malam ini sebetulnya kita ditambah dengan topik tentang bantal ekoenzim. Nah, kalau ekoenzim itu sendiri sebetulnya kan sudah kita sepakat dan manfaatnya itu sangat banyak ya. Jadi sebagai pengganti sabun ya, jadi pembersih serbaguna ya. Dan ini sangat menghemat ya, sangat menghemat terutama ibu-ibu rumah tangga yang tidak harus mengeluarkan uang untuk belanja sabun, bisa digantikan dengan cairan ekoenzim. Tapi juga bisa digunakan untuk menyuburkan tanaman sebagai berfungsi sebagai pupuk ya, pupuk tanaman. Tapi juga yang menarik adalah sebagai pengusir hama ya. Jadi kalau sore-sore banyak nyamuk itu ya, cairan ekoenzim ini sangat-sangat bermanfaat untuk mengusir serangga-serangga, termasuk di dalamnya adalah hama. Kemudian tentu saja juga melestarikan lingkungan ya. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah ekoenzim ini juga bisa mengurangi polusi untuk penyaring udara ya. Jadi saya kira banyak sekali penelitian tentang hal ini. Tetapi malam ini terkait dengan bantal ekoenzim, saya sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Pak Ruben bahwa sebetulnya perlu riset-riset. Dan Pak Yatono ini barangkali berdasarkan testimoni atau pengalaman yang dia alami menggunakan bantal ekoenzim yang terbuat dari limbah ekoenzim itu sendiri, sehingga ketika dikemas-kemas dalam bentuk plastik-plastikan kemudian ditempel ke bagian tubuh yang terasa lelah, terasa capek, kemudian memberi kesegaran ya, memberi rasa prima di dalam tubuh. Dan itu dibenarkan karena ini memang sudah dialami dan ini merupakan sebuah pengalaman. Tetapi sekali lagi memang ini masih membutuhkan riset lebih mendalam, kira-kira dipengaruhi oleh faktor apa saja. Saya sangat sepakat dengan yang disampaikan oleh Pak Ruben tadi bahwa boleh jadi ini karena pengaruh biomagnetik atau elektromagnetik yang terdapat di dalam bantal ekoenzim itu yang bisa memberi efek kesegaran bagi tubuh yang terasa melemah ya ketika kita kelelahan, kemudian kita tempelkan bantalan ini, maka kita akan mengalami kesegaran dalam tubuh. Demikian yang bisa kami komentari. Terima kasih Pak John Lee. Jadi pemirsa, kalau misalnya saya bisa mengambil kesimpulan sedikit ya. Jadi kalau misalnya si bantal ekoenzim ini memang kalau untuk penelitian secara ilmiah belum ada, lagi diproses ya, karena ini juga masih baru untuk inovasi bantal ekoenzim ini. Tapi saya mau kasih tahu juga kalau sudah ada beberapa testimoni yang memang secara langsung digunakan. Jadi pilihan ada lagi kembali kepada pemirsa mau mencoba inovasi baru menggunakan si bantal ekoenzim ini atau masih tetap menggunakan cairannya aja dulu ya karena belum ada penelitiannya. Oke, saya juga mau mengingatkan kembali kepada pemirsa, jangan lupa kalau misalnya ada pertanyaan langsung di kolom komentar, nanti kita akan bacakan dan nanti akan dijawab oleh para narasumber kita yang hadir pada malam hari ini. Baik, saya mau baca satu lagi ya testimoninya. Ini oleh Ibu Endah. Jadi katanya gini, untuk bantal ekoenzimnya yang saya pakai, jadi Ibu ini sepertinya dia punya beberapa ukuran, dari yang ukuran yang kecil sampai yang sedang dan besar. Jadi kalau yang kecil ini, bantal ekoenzimnya itu ada yang dipakai untuk kaki. Jadi kalau tidur malam buat kaki sambil pakai kaos kaki. Jadi ditutupin tuh bantal yang kecilnya itu, bantal si ekoenzim, terus dimasukin ke dalam kaos kaki. Kemudian kalau yang besar saya masukkan di sarung bantal untuk alas tidur katanya. Dan karena ditaruh di dalam bantal itu, sarung bantal itu si ibu bilang
tidurnya sekarang jadi nggak suka pusing. Jadi karena si ibu ini sepertinya kalau tidur tuh dia sering ngerasain pusing, dan setelah dimasukin tuh si bantal ekoenzim di dalam sarung bantal ternyata membantu mengurangi rasa pusing. Kemudian yang paling kecil, jadi yang tanggung, katanya ukurannya yang tanggung buat kompres mata Pak, katanya seperti itu. Jadi ternyata bantal ekoenzim ini sudah banyak manfaatnya ya. Ini dari si Ibu Enda yang sudah menggunakan dari 3 ukuran, dari yang kecil, tanggung sampai yang besar dia pakai, semuanya ada manfaatnya. Oke, ini sangat menarik sekali ya pembahasan si bantal ekoenzim ini, dan pemirsa pastinya penasaran gimana sih cara pembuatannya, dan mari kita sama-sama saksikan video cara pembuatan bantal ekoenzim berikut ini. Saya Yatono dari Yogyakarta ingin memberikan contoh cara bikin bantal ekoenzim. Adapun peralatannya yang perlu disiapkan adalah satu adalah mesin sealer, yang kedua adalah mesin blender, yang ketiga adalah plastik imbus. Bahan-bahannya adalah ekoenzim yang sudah dipanen BO-nya. Pertama-tama BO yang sudah dipanen atau sisa kulit buah-buahan ekoenzim yang sudah dipanen dimasukkan ke dalam blender, kemudian di blender sampai halus. Hasilnya yang sudah di blender seperti ini, jadi lembut. Setelah itu baru ditiriskan. Yang setelah ditiriskan hasilnya seperti ini. Cara bikinnya sekarang ini mau saya masukkan untuk mau di sealer. Nih, masukkannya sepertiga setengah lebih ya, setengah lebih. Ditekan-tekan supaya rata, diisi hampir penuh. Setelah itu ditekan-tekan, udaranya dibikin berkurang sedikit udaranya. Setelah itu kita sealer. Nggak usah lama-lama, secukupnya aja. Nah, ini contohnya, kita nyeler satu lagi. Nyeler satu lagi. Nah, ini hasilnya yang sudah jadi bantal ekoenzim yang siap digunakan seperti ini tadinya. Nah, begini. Selamat mencoba, semoga bisa bermanfaat. Selamat siang, salam ekoenzim. Masih bersama dengan saya Meike Marbun dalam program Kamu Bisa Karya Mulia Bisnis Luar Biasa, yang malam ini membahas mengenai bantal ekoenzim ampas yang memiliki nilai ekonomis. Oke, Pak Yatono, saya mau berdiskusi dengan Pak Yatono. Jadi Pak Yatono, kalau setahu saya sebenarnya ekoenzim itu tuh tidak boleh dikomersilkan ya Pak. Boleh tahu nggak sih Pak, sebenarnya kenapa sih sebenarnya si ekoenzim ini yang cairannya tuh nggak boleh dikomersilkan gitu. Kemudian pertanyaan berikutnya langsung aja, sebenarnya kalau untuk bantal ekoenzim sendiri itu boleh atau tidak Pak? Silakan Pak. Maaf Pak, belum dibuka suaranya. Memang betul Bu, kalau dari penemunya Dr. Rosukon itu memang ekoenzim itu nggak boleh dikomersilkan. Itu karena supaya kita itu yang di muka bumi ini
bikin sendiri dan bikin istilahnya memanfaatkan limbah organik yang ada di sekitar kita. Jadi kita ikut menjaga lingkungan kita sendiri-sendiri itu. Dan yang boleh dikomersikan adalah produk turunannya itu boleh ya, seperti bantal ekoenzim, sama sabun padat, sabun cair itu boleh dikomersilkan, Bu. Begitu, Bu. Jadi kalau untuk bantal boleh ya, Pak? Boleh, Bu. Boleh. Oke, jadi kalau untuk bantal itu sendiri boleh ya dikomersilkan. Nah, kalau misalnya pemasarannya sendiri untuk bantal ekoenzim ini seperti apa, Pak? Karena ini kan masih baru ya. Ya, baru, tapi memang di komunitas itu kadang-kadang kan ada yang nggak mau bikin, kadang-kadang cuma pingin yang simpel-simpel aja, Bu. Kadang nggak mau yang ribet itu loh, pingin beli yang bantalnya gitu aja. Itu tetap udah tahu manfaatnya, lalu mereka beli. Kadang-kadang kan orang nggak sabar, pingin panen kelamaan, yuk pingin coba bantalnya karena sakit sekali. Itu malah kemarin itu tetangga saya itu tangannya itu nggak bisa diangkat itu loh, saking sakit itu. Setelah saya kasih bantal ekoenzim itu diterapi 1 minggu itu, sekarang tangannya sudah enak, katanya yuk diangkat-angkat sudah sehat gitu loh, tangannya sudah lancar peredaran darahnya, begitu, Bu. Oke, jadi kalau misalnya sekarang artinya pemasarannya sendiri itu masih di daerah sekitar ya, Pak, dan kayaknya langsung peminatnya tuh langsung banyak ya, karena mereka juga males buatnya sendiri dan langsung yang jadi aja tuh si bantal ekoenzim. Tadi kalau misalnya saya baca dari testimoni ya, Pak, jadi si ibu siapa tadi saya lupa, Ibu Endah kalau nggak salah, itu dia itu ada 3 ukuran yang dia pakai. Bapak ada nggak saat ini, Bapak pegang nggak tuh si bantal ekoenzim? Iya, iya. Saya punya 3 ukuran, Bu. Itu yang jadi ada 3 ukuran, dari yang kecil, kemudian sedang, dan ada yang besar ya, Pak? Yang kecil itu ukuran 10 kali 15 ini yang oke. kecil. Oke. Itu yang tanggung ukuran 15 kali 20. Yang jumbo itu ukuran 30 kali 40. Itu ada ukurannya itu yang berarti yang dimasukin di bantal kali ya, Pak? Di sarung bantal. Yang jumbo, yang ukuran ya. 30 kali 40 itu. Saya jumbo itu. Saya sebenarnya langsung penasaran sih ya, Pak. Kayaknya bermanfaat banget nih kalau misalnya dipakai untuk orang tua ya, karena paling sering kesemutan, bahkan susah tidur. Tadi ada testimoni yang bisa memudahkan untuk justru tidurnya jadi lebih nyenyak, kesemutannya hilang. Jadi Pak, sebenarnya harga modalnya sendiri dan harga jualnya sendiri itu berapa sih, Pak? Kalau boleh tahu nih, Pak. Kalau yang paling mini saya jualnya itu sekitar 15.000, itu yang ukuran 10 kali 15 untuk terapi. Kalau kedua bola mata kita sering lihat layar HP atau layar TV terasa pedas itu yang paling kecil. Lalu yang tanggung itu yang medium, yang ukuran 15 kali 20 itu harganya 25 itu, Bu. Dan yang jumbo itu ukuran yang paling jumbo itu 30 kali 40 itu harganya sekitaran 75 itu. Oke, berarti 15, 25, dan 75 pemirsa. Ini kalau misalnya pemirsa tertarik nanti boleh dihubungin ke WhatsApp-nya Hope Channel Indonesia ya. Nanti kita langsung hubungin kepada Pak Yatono. Tapi kalau untuk modalnya sendiri sebenarnya berapa sih, Pak, kalau diperlukan sebenarnya kalau mau buat bantal ekoenzim ini? Kalau modalnya kan kita paling nggak beli mesin yang untuk blender itu, yang blender khusus itu kan sekitar 450 itu. Lalu kita beli mesin selernya sekitar 300. Sama plastik imbosnya itu per pak sekitar
50.000 Bu, itu modalnya. Tapi ekoenzim sudah punya sendiri loh, udah panen gitu loh. Oke, oke. Jadi ya nggak terlalu mahal ya kalau untuk bisa membuat itu sendiri juga. Nah, kita kayak perlu nih ngobrol sama Pak John Lee. Kita mau bahas dari sisi ekonominya. Boleh dengan Pak John Lee. Halo Pak. Ya, ya. Jadi Selamat malam. Pak John Lee, kalau misalnya tadi untuk pemasarannya sendiri ya Pak Yatono masih yang sekitar tetangga aja nih Pak. Itu juga langsung banyak yang tertarik ya karena pembuatannya menunggu waktu lama. Nah, kalau menurut Pak John Lee sendiri sebenarnya harus dikembangkan seperti apa sih si bantal ekoenzim ini biar lebih banyak yang mau menggunakannya? Boleh Pak? Ya, sebetulnya bantal ekoenzim ini akan menjadi eh, kebutuhan banyak konsumen kalau sudah banyak yang mengetahui. Nah, setahu saya belum banyak yang tahu. Oleh karena itu tayangan malam ini barangkali ini sebagai bentuk promosi sehingga pemirsa akan banyak tahu manfaatnya, dan kalau banyak pemirsa yang mengetahui manfaatnya tentu akan menimbulkan permintaan. Akan ada banyak yang nanti akan membutuhkan. Nah, kalau sudah banyak yang membutuhkan berarti memang harus memperbesar produksi ya, suplainya harus diperbanyak. Nah, kalau berdasarkan keterangan dari Pak Yatono tadi memang produksinya terbatas karena memang bahan bakunya terbatas. Kan hanya dari limbah dapur ya, kemudian dari daun-daunan, kemudian sisa kulit-kulit buah-buahan, kemudian itu diproses dalam bentuk ekoenzim, lalu limbah dari ekoenzim itu yang akan dibuat bantal-bantal. Dan memang produksinya pasti tidak akan banyak ya, tidak akan banyak. Oleh karena itu disarankan hanya produk turunan ini yang akan dipasarkan. Tapi tidak menutup kemungkinan kalau saja peminatnya makin banyak, maka tentu produksinya harus ditambah. Produksinya harus ditambah. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau Pak Yatono sudah menentukan harga berdasarkan kemasan, ada 15, ada 25, ada 75, saya kira memang itu sudah pantas. Dan kalau mau ditanyakan untung atau tidak, ya jelas untung. Kenapa? Karena yang dibelikan hanya alat blender sama apa namanya pengemas ya, dan bahan baku yang lain hanya plastik ditambah dengan limbah dari ekoenzim itu sendiri. Nah, kalau saya hitung-hitung berdasarkan harga tadi sekitar 600.000 ya, 600.000. Tapi kalau dia bisa memproduksi bantal ekoenzim ini beberapa kemasan dalam dalam hitungan 1 atau 2 kali produksi saja sudah kembali yang 600.000 tadi sebagai modal awal. Kenapa? Karena memang blender uh, tidak akan dibeli dalam jumlah banyak dan hanya 1 kali beli. Kemudian alat untuk pengemas juga itu sama, hanya 1 kali beli. Yang nanti akan dibeli terus hanya plastik yang relatif murah harganya. Kemudian produk limbah yang harus ditambah. Sehingga memang dari segi ekonomi ini sangat menguntungkan. Tapi lagi-lagi apakah memang pasar itu sudah terbuka luas? Jawabnya adalah promosi harus gencar. Kemudian dalam promosi itu harus disampaikan tentang manfaat-manfaat bagi kesehatan, sehingga orang tidak lagi pergi untuk berbelanja obat di apotek dan sebagainya, tapi akan larinya ke produk-produk yang dibuat dalam bentuk bantal ekoenzim ini yang memang berdasarkan pengalaman memberi manfaat yang sangat luar biasa bagi kesehatan. Demikian. Baik, terima kasih Pak John Lee. Kita kembali langsung berbicara bersama dengan Pak Yatono ya. Untuk pertanyaan berikutnya ini sebenarnya Pak Yatono, kalau dari 3 ukuran yang sudah Bapak sediakan dan para peminat di daerahnya Bapak, masyarakat di daerah Bapak itu sebenarnya lebih minatnya tuh kalau beli itu yang mana? Yang dari yang kecil, sedang, atau yang besar tuh Pak? Terus Pak, kalau misalnya boleh dong dibuka sedikit nih ya Pak, walaupun Bapak usaha untuk bantal ekoenzimnya masih baru, dikasih tahu boleh nggak nih Pak, berapa sih kira-kira untung yang didapat untuk per bulannya? Silakan Pak Yatono. Kalau itu kan ya maksudnya untung gimana Bu? Maksudnya Bu? Ah, iya, keuntungan per bulannya Pak. Sudah. Oh, dari penjualan bantal ekoenzim itu? Iya Pak, dari bantal ekoenzim. Oh, sekitar
eh, 300-an ribu Bu itu. Karena yang jumbo itu banyak peminatnya Bu itu, yang jumbo itu. Yang Oke. jumbo rata-rata orang yang sudah lanjut usia kan bermasalah dengan itu tidurnya itu kadang-kadang sering pusing itu. Jadi yang untuk orang-orang tua itu paling seneng yang jumbo itu Bu. Itu 75.000 itu. Itu nggak ada kadaluarsanya selama nggak bocor dan nggak berubah warnanya itu dipakai terus itu Bu. Jadi ini aman. Sebenarnya Pak, kalau untuk masa waktu pemakaiannya ini kita tahunya itu emang kelihatan warnanya udah semakin menggelap atau kayak ya minimal seminggu, 2 minggu atau sebulan, 2 bulan. Ada jangka waktunya nggak sih Pak sebenarnya yang kita bisa batasi gitu? Jadi orang awam tuh juga tahu gitu Pak. Atau Bapak buat expired date-nya sendiri? Enggak, kalau selama pengalaman kami, kalau cuma untuk kalau orangnya punya penyakit dalam yang parah itu biasanya cepat warna hitamnya itu, jadi berubah warna hitam. Tapi kalau cuma masih sehat itu cuma enggak parah itu lama berubahnya Bu. Jadi lama prosesnya perubahan. Yang penting jangan sampai bocor dan jangan dipanas-panaskan, disimpan di suhu ruang aja itu loh Bu. Jadi awet nanti digunakannya. Oke, jadi tetap Begitu Bu. kita harus melihat sendiri ya Pak, dia menghitam atau tidak dan mengeluarkan bau atau tidak ya Pak. Jadi nggak bisa kita bilang sehari, 2 hari atau sebulan gitu ya Pak. Jadi memang tergantung pemakaian dan tergantung orang yang makainya ya Pak berarti ya. Begitu ya Pak Yatono? Jadi maksudnya tidak bisa Iya. dibatasi waktunya ya Pak? Satu orang nggak boleh gantian loh Bu. Itu Oh. jadi bantalnya cuma Oke. satu orang dipakai satu orang, nggak boleh satu keluarga beli satu untuk gantian itu nggak boleh Bu itu. Karena tiap manusia kan beda-beda istilah kesehatannya itu Bu. Dan Oke. ketahanan tubuhnya gitu. Ini menarik Gitu, Bu. sekali pemirsa. Jadi kalau untuk bantalnya Ecoenzym ini, kalau bantal biasa kita bisa pakai bareng-bareng ya, mau gantian juga nggak masalah. Tapi kalau ini bantal Ecoenzym, mohon maaf nih, jadi harus pakai sendiri eksklusif karena sudah menyatu dengan tubuh sendiri, bukannya menyatu, maksudnya kita sudah pakai dan bisa jadi penyakitnya beda-beda. Jadi harus beli sendiri-sendiri ya pemirsa. Nah pasti udah penasaran nih, pengen beli. Kalau bisa belinya di mana ya? Atau harus ke Pak Yatono dari Hope Channel atau ada online-nya? Pak Yatono, apakah Pak Yatono jual online juga nggak sih Pak? Dan Pak Yatono apakah sudah pernah kirim selain di daerah Bapak ada yang lebih jauh kah Pak? Boleh dong Pak diinformasikan. Gimana Bu? Oh ya Pak, jadi kalau Bapak sendiri untuk pemasarannya atau penjualannya, apakah sudah ada online-nya atau belum nih Pak? Halo Pak? Suaranya belum dibuka. Belum di-unmute tuh Pak. Kita kembali, sebelum kita melanjutkan ke segmen berikutnya, mari kita saksikan dulu UIKB, Uji Ilmu Kamu Bisa berikut ini. Hai, aku Nova Nainggolan dari Bandung. Nama saya Sabrina Muntu dari Bandung. Nama saya Steven, asal dari Manado. Nama saya Albert Christian, asal saya dari Jakarta. Nama saya Ferdi Artasasta, saya dari Jakarta. Satu, sebutkan 10 nama buah. Anggur, apel, jeruk, manggis, rambutan, lengkeng, durian, nanas, cempedak, nangka. Ada jeruk, nangka, melon, semangka, durian, rambutan, jeruk, apel, mangga, jambu, Apel, anggur,
pisang, nanas, jeruk, melon, apa lagi ya? Durian, manggis, apa lagi? Tiba-tiba blank ya. Alpukat, one more. Lengkeng. Semangka, kemudian nanas, melon, alpukat, mangga, kedondong, durian, jambu, apel, anggur, dan pepaya. Durian, apel, mangga, jambu, melon, jeruk, manggis, timun, pepaya, semangka. Dari nama-nama buah yang sudah disebutkan, buah mana yang bisa dimakan tanpa sisa? Kulitnya bisa dimakan, bijinya. Anggur. Soalnya aku biasanya kunyah sama bijinya. Dan itu sehat. Jeruk. Buah jeruk. Iya. Anggur, kalaupun itu biji sebenarnya dibuang, tapi kalau ketelan ya nggak apa-apa sebenarnya. Anggur ya. Kalau sama bijinya harusnya pisang, tapi kan kulitnya nggak bisa dimakan. Jadi Buah jambu, buah timun. Yang ketiga, selain jadi sampah, sisa buah yang dimakan biasanya dipakai untuk apa? Biasanya nggak pernah diapa-apain sih, dibuang. Soalnya aku nggak tahu mau diapain juga. Dibuang. Bisa jadi kompos gitu atau pupuk. Kompos alam. Pupuk rumah tangga, pupuk alam. jadi pupuk, setahu saya ya, jadi pupuk. Kulitnya kadang jadi pupuk seperti itu. Biasanya dipakai untuk buat pupuk alami. Pernah dengar tentang ekoenzim? Aku pernah dengar, mamaku pernah pakai, tapi waktu dia sakit, ekoenzimnya itu dimasukin ke botol terus dibawa tidur. Gitu doang, itu yang kasih suster. Aku nggak tahu sebenarnya fungsinya apa. Gitu aja. Ya. Botolnya jadi temen tidur gitu. Supaya tidurnya nyenyak katanya. Kata susternya, aku juga nggak tahu itu gimana ceritanya. Pernah. Ekoenzim itu kalau nggak salah terbuat dari sampah buah atau sayuran rumah tangga yang tidak terpakai dijadiin kompos atau obat gitu. Pernah dengar. Kalau pernah apa ya? Ekoenzim yang sepintas yang saya tahu ya, itu memanfaatkan sisa-sisa mungkin dari tadi yang tentang kulit buah atau bagian dari pohon dari buah itu sendiri atau daun-daunnya dan dijadikan sejenis pupuk atau yang lain, itu ekoenzim. Belum pernah. Pernah, Apa ya? tapi nggak tahu apa itu. Tetap saksikan Kamu Bisa. Karya mulia. Bisnis luar biasa. Baik, kembali lagi bersama dengan saya Mike Marbun dalam program Kamu Bisa, Karya Mulia Bisnis Luar Biasa. Menarik sekali ya, tadi WKB-nya ternyata masih ada beberapa yang belum tahu penggunaan dari limbah-limbah dari buah-buahan itu ya. Ada yang langsung buang, ada yang buat pupuk juga. Masih belum banyak yang tahu bisa ternyata sampah dari limbah buah-buahan atau sayuran itu bisa dijadikan ekoenzim. Baik, saat ini saya akan bertanya kepada narasumber ahli kita dan saya ingin bertanya kepada Prof. Daniel. Prof. Daniel, kalau tadi kita sudah bicara banyak dengan Pak Yatono ya, kalau secara ilmiah tadi kan masih belum ditemukan ya, belum diteliti secara langsung nih karena masih baru inovasinya. Nah, itu sendiri kalau menurut saya bisa jadi kendala untuk pemasarannya ya Pak. Nah, kalau dari
Prof. Daniel sendiri, kira-kira supaya si bantal ekoenzim ini bisa dipasarkan lebih lagi, ada masukan nggak ya Prof untuk Pak Yatono? Baik, terima kasih. Tadi barusan saya cari-cari baru ketemu ada satu jurnal terbitkan di penelitian di Universitas Negeri Semarang bagian kimia. Mereka meneliti yang disebut dengan microbial fuel cell, gitu ya. Dan objek yang digunakan biasanya ini adalah sampah organik. Ya, dan kali ini mereka meneliti tentang menggunakan ekoenzim. Nah, mereka menemukan bahwa ekoenzim ini ternyata bisa menghasilkan listrik, ya, listrik yang besarnya selama masa pengujian, ya. Selama masa pengujian itu mereka menemukan bahwa listrik yang ditemukannya itu sebesar 650 milivolt, artinya nggak sampai 1 volt, ya, 0,65 volt. Gitu ya. Tapi ada arus listrik, artinya ya, arus listrik yang timbul karena sebetulnya terjadi proses dekomposisi. Ya, jadi dekomposisi. Jadi tadi kata Pak Yatono ada yang cepat hitam, ada yang lama, begitu ya. Itu mungkin perlu penelitian lebih lanjut, tapi yang pasti dalam proses dekomposisi ampas ekoenzim ini, dia menghasilkan listrik yang amat lemah sebetulnya, ya. Tadi saya lihat juga nggak sampai 230 miliampere, 0,323 ampere, ya. Jadi kecil, tapi dengan adanya arus listrik ini, maka tadi seperti yang dikatakan oleh Pak Ruben, itu akan terjadi medan listrik, ya. Nah, medan listrik ini yang mungkin tadi dapat membantu peredaran darah lebih cepat, dapat membuat mata yang tadi sudah lelah bisa jadi tidak lelah, jadi segar lagi, begitu ya. Sehingga ini penelitiannya tahun 2020, jadi sudah 3 tahun yang lalu, ya. Hanya saja tadi baru ketemu ini. Jadi apa yang diklaim oleh tadi para pengguna dapat memberikan manfaat kesehatan berpeluang besar itu terjadi, ya. Dan mungkin tadi apa yang dikatakan oleh Pak Yatono, bagi orang-orang tertentu dia cepat jadi hitam, terjadi proses dekomposisi yang cepat, yang lebih cepat, begitu ya. Dia sudah menjadi seperti tanah, artinya hitam itu, artinya si orang tersebut membutuhkan energi medan listrik yang relatif lebih besar, sehingga proses dekomposisi dari ampas ekoenzim ini berlangsung lebih cepat. Gitu. Sedangkan orang yang kurang sakit, gitu, yang tidak atau yang sehat, itu tidak memerlukan banyak, sehingga proses dekomposisi yang terjadi, ya, relatif lebih lambat, ya, relatif lebih lambat. Jadi tadi apa yang dikatakan oleh Pak Ruben itu sudah benar, dan itu dibuktikan dengan hasil penelitian tahun 2020 saya lihat sekali lagi di Semarang tadi, ya. Oh, ini penelitiannya di IPB, tapi jurnalnya di Semarang, begitu ya. Jurnalnya di Semarang, begitu. Elektrokimia, begitu ya. Jadi apa yang kita sangka itu sudah benar, dan memang artinya apa yang dirasakan, begitu ya, didukung dengan ilmiah. Tentu perlu penelitian lebih lanjut, berapa besar, begitu ya, berapa banyak, misalnya jumlah ekoenzim, ya, ampas ekoenzimnya, sehingga dia bisa memberikan manfaat yang lebih cepat. Jadi misalnya kalau orang memar, begitu ya, jatuh, begitu ya, berapa banyak dosisnya, ya. Nah, itu mungkin perlu penelitian lebih lanjut dari orang farmasi, ya, farmasi yang ada kaitannya dengan listrik begitu. Kebetulan saya juga belakangan ini memperhatikan listrik dari proses sampah, begitu ya, sampah dari tanaman. Jadi tadi saya cari-cari ketemu. Jadi ini
apa yang sudah mulai dirintis oleh Pak Yatono dan juga beberapa penggiat-penggiat ekoenzim lainnya ini sudah lebih ada dasar ilmiahnya, ya, ada dasar ilmiahnya, sehingga ya silakan lanjut Pak Yatono, kamu bisa. Baik, terima kasih Prof. Daniel. Akhirnya sudah langsung ada pencerahan ya. Jadi udah ada jurnal nih yang menyatakan ternyata memang menghasilkan elektromagnetik gitu ya. Ada arus listrik ternyata di ekoenzim itu. Jadi sudah ada titik terang bahwa nanti ke depannya si bantal ekoenzim ini bisa juga langsung dipasarkan lebih besar lagi. Nah, di sini ada satu yang muncul nih pertanyaannya, sepertinya si Ibu Rili Silalahi adalah penggiat dari ekoenzim juga, dan pertanyaannya seperti ini. Apa bedanya kalau tidak di blender? Karena selama ini kami buatnya secara utuh. Oh, jadi ternyata si Ibu Rili Silalahi ini tuh sudah membuat bantal ekoenzim seperti itu, tapi buatnya secara utuh. Jadi sebenarnya ada perbedaan nggak sih Pak kalau yang utuh dengan di blender? Boleh dong Pak Yatono, dan kemudian nanti mungkin langsung dijawab dengan Dr. Ruben secara narasumber ahli. Kalau dari saya, dari pengalaman saya, itu untuk Dr. Ruben, jadi kalau misalnya tadi dibilang ada yang di blender, kalau dari tanggapan dari Dr. Ruben sendiri, seperti apa dokter? Bisa nggak sih kalau sebenarnya kalau secara langsung dan di blender itu perbedaannya seperti ada signifikan kah? Oke, baik. Karena saat ini kita sedang mengalami ada gangguan pemirsa, dan kita tidak bisa terkonek secara langsung bersama dengan narasumber kita. Dan saya ingin menyampaikan sesuatu yang ditunggu-tunggu, di mana minggu lalu kami sudah mengumumkan bahwa ada, karena sebagai rasa syukur dari program Kamu Bisa, jadi kami punya program khusus untuk para UKM kecil yang akan mendapatkan dana sebesar modal untuk mengembangkan usahanya sebesar 3 juta rupiah. Untuk tahu gimana caranya sebenarnya untuk bisa mendapatkan 3 juta rupiah sebagai modalnya, mari kita saksikan video berikut ini. Hai Hoppers, dalam rangka spesial ulang tahun Kamu Bisa yang ketiga, Hope Channel Indonesia akan memberikan tambahan modal usaha senilai 3 juta rupiah untuk 1 orang praktisi bisnis. Caranya mudah. Yang pertama, Anda harus sudah memiliki usaha kecil menengah yang sudah berjalan. Kedua, membuat video profil tentang usaha Anda yang berisi tentang jenis usaha, alasan Anda memilih usaha tersebut, sudah berapa lama menjalankan usaha ini, foto atau video produk Anda, dan rencana penggunaan modal yang akan diberikan Kamu Bisa. Yang ketiga, bersedia diwawancara oleh Hope Channel Indonesia dan diundang menjadi narasumber bisnis dalam salah satu episode Kamu Bisa. Kirimkan video profil Anda selambat-lambatnya 20 Agustus 2023. Kamu Bisa, karya mulia bisnis luar biasa. Kembali lagi bersama dengan saya Meike Marbun dalam program Kamu Bisa, karya mulia bisnis luar biasa. Baik, sudah kembali bersama dengan Pak Yatono. Pak Yatono, selamat malam. Selamat malam, Bu. Selamat malam. Pak Yatono, jadi untuk melanjutkan pertanyaan terakhir tadi, kalau si Ibu Rili Silalahi ini tadi menggunakannya dengan cara di blender. Apakah ada perbedaan di blender dengan menggunakan, di blender dan utuh? Karena kalau si Ibu Rili ini secara utuh gitu Pak. Boleh Pak dijelaskan Pak secara singkat? Ya, kalau selama ini pengalaman saya kalau di blender hasilnya
bantalnya lebih bisa rapi, penampilan lebih bagus, dan pengerjaannya lebih mudah. Kalau mungkin sama manfaatnya mungkin juga sama, Bu, nggak jauh berbeda. Cuma penampilan dan pengerjaannya kalau saya lebih mudah yang di blender, gitu aja, Bu. Semoga bisa menjawab ya Ibu Rilis Silalahi. Jadi pada dasarnya lebih enak dipandang dan cara memasukkan ke dalam plastiknya juga lebih mudah ya. Kalau misalnya bulat-bulat ini kan sisa-sisa ampasnya agak lebih susah, jadi lebih baik enaknya sih di blender ya. Kalau mungkin kalau untuk pakai sendiri nggak apa-apa kali ya. Tapi kalau untuk dikomersilkan ada baiknya di blender aja, lebih enak kan dipandangnya. Dan pemirsa, tidak terasa kita sudah sampai di penghujung acara dan kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh narasumber kita. Ada Pak Yatono sebagai narasumber praktisi, kemudian Insinyur John Lee Warren, dan ada Profesor Daniel, dan ada Dr. Ruben Suitono. Dan kita akan bertemu kembali di episode Kamu Bisa selanjutnya dengan topik yang pastinya tidak kalah menarik dan bermanfaat bagi seluruh pemirsa semuanya. Saya Meike Marbun mengucapkan dan berserta kru Hope Channel Indonesia undur diri dan sampai bertemu kembali dalam program Kamu Bisa Karya Mulia Bisnis Luar Biasa. Terima kasih.